warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Puspitasari, NIM 170 dari kelas 4A2, mata kuliah Matematika Profesi, dosen pengampun Ibu Yulian Findawati SD MMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cyber teroris, di mana saya mengambil kasus dari Rumah Sakit Indonesia jadi korban terorisme cyber. Sebelum kita beranjak kepada kasus, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu terorisme cyber atau cyber teroris. Definisi cyber terorisme. Cyber terorisme adalah serangan yang melanggar hukum dan ancaman serangan terhadap komputer, jaringan, dan informasi yang tersimpan di dalamnya ketika dilakukan untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah atau orang-orangnya untuk melanjutkan politik atau kepentingan sosial. Negara dituntut untuk mampu menguasai dunia internet guna mengetahui tindakan teroris, dikarenakan cyber teroris telah menjadi isu dunia. Semakin pesat sebuah teknologi baru berkembang, maka semakin canggih media serta modus operandi yang digunakan oleh teroris, sehingga semakin besar kesempatan tindak pidana terorisme bisa terjadi. Menurut unit The National Office on Drug and Crime, dalam penelitiannya yang dirangkum dalam sebuah diagram, sebanyak 7% negara anggota UNIDC, yaitu United National Office on Drug and Crime, bahwa cyber teroris merupakan salah satu kejahatan yang dianggap memiliki pengaruh kerusakan yang cukup besar apabila menimpa suatu negara. Jadi kita sudah mengetahui apa itu cyber teroris. Mari kita menganalisis pada kasus Rumah Sakit Indonesia menjadi korban terorisme cyber. Pada kasus cyber teroris ini, saya mengambil dari berita pada tahun 2017, yaitu dengan latar belakang serangan ransomware WannaCry menyebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Program jahat itu akan tega-teganya menyerang sistem komputer sejumlah rumah sakit hingga menyulitkan pelayanan medis untuk pasien. Ransomware ini ikut menyerang institusi lain dari berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga telekomunikasi di seluruh dunia. Korban kemudian akan meminta tebusan senilai 4 juta dalam bentuk mata uang virtual Bitcoin supaya bisa membuka kunci enkripsi di komputer. Namun, kalaupun tebusan dikirim, tak ada jaminan si pembuat ransomware akan benar-benar mengirimkan kunci enkripsinya. Serangan ransomware WannaCry menyebar luas di seluruh dunia. Program jahat itu tega-teganya menyandera sistem komputer sejumlah rumah sakit hingga menyulitkan pelayanan medis untuk pasien. Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangaraban pun berang dan menyebut serangan ransomware tersebut sebagai bentuk terorisme cyber. Ini adalah fenomena baru. Kami dikategorikan cyber teroris karena tidak pandang bulu. Baru sekarang ada rumah sakit diserang. Rumah sakit itu bagian dari fasilitas yang harus dilindungi, ujar pria yang kerap disapa Semi tersebut ketika dihubungi Kompas.com pada Sabtu tanggal 13 Mei 2017 tahun kemarin. Semi menjelaskan dirinya baru saja selesai melakukan inspeksi di sejumlah rumah sakit di Indonesia yang menjadi korban ransomware WannaCry. Dia menyebutkan rumah sakit tersebut sudah terkena serangan sejak pada Jumat tanggal 12 bulan Mei 2017.
Pantauan di Twitter memang ada keluhan dari pengunjung rumah sakit terkait mengenai sistem komputer antar pasien yang mogok bekerja karena terinfeksi ransomware. Akibatnya, pasien pun dibuat sulit mengantri lebih lanjut. Semi menjelaskan bahwa bukan hanya rumah sakit di Indonesia yang menjadi korban program jahat itu, karena WannaCry telah menyebar ke hampir 100 negara di seluruh dunia. Analisis pada kasus tersebut, suatu tindakan cybercrime akan tergolong cyber teroris jika tindakan tersebut mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk hacking ke situs pemerintah atau militer. Biasanya pula political hacker atau aktivis politik melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengampanyekan diri dan program mereka, atau bahkan menempelkan informasi-informasi yang salah satu dianggap untuk mendiskreditkan lawan politik mereka. Sistem komputer beberapa rumah sakit di Indonesia yang menjadi korban yaitu Rumah Sakit Darmais dan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta yang terkena virus ransomware WannaCry pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 yang lalu. Ransomware ini akan mengunci sistem komputer korban dan untuk membuka kunci enkripsi di komputer korban dimintai senilai 40 juta. Korban, apa itu ransomware yang dari tadi kita bahas, bahwa rumah sakit tersebut terkena serangan ransomware. Ransomware sendiri itu adalah program jahat komputer yang menyandra dokumen korban dengan algoritma enkripsi khusus. Setiap dokumen yang terkunci oleh kriptografi lunak ini hanya bisa diakses dengan cara memasukkan kode unit yang hanya dimiliki si penyebarnya. Untuk membuka akses dari dokumen yang terkunci, si penyebar ransomware biasanya meminta tebusan kepada korbannya dalam bentuk Bitcoin. Jika korban tidak membayar, maka penjahat cyber ini mengancam akan menghapus dokumennya. Dunia cyber sedang dibuat gempar oleh serangan ransomware jenis WannaCry. Program jahat ini telah menyerang jaringan komputer milik Rumah Sakit Darmais dan Harapan Kita pada tahun 2017 yang lalu. Selanjutnya kita lebih menganalisis kasus pada rumah sakit yang menjadi korban teroris cyber. Korban yang pada kasus tersebut yang menjadi korban adalah rumah sakit di Indonesia yang sistem komputernya diretas dan terkunci oleh virus ransomware WannaCry, sehingga sistem tidak dapat dioperasikan. Rumah sakit itu yang sudah melaporkan pada tahun 2017 yang lalu itu Rumah Sakit Darmais dan Harapan Kita. Selanjutnya, pelaku pada kasus tersebut itu peretas diduga menggunakan alat yang dimiliki oleh lembaga keamanan NSA (National Security Agency) yang dibocorkan hacker untuk menginfeksi komputer korban secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Sampai saat ini, pelaku penyebaran virus masih belum terdeteksi siapa dan dari negara mana dia berasal. Dan hukuman atau penanggulangan pada pasal yang berlaku di Indonesia, bukti ratifikasi dalam kasus ini dapat kita tinjau pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE, yaitu mengenai gangguan terhadap data atau data interference. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Adapun hukuman untuk pelanggar, pasal 32 ayat 1 dijelaskan pada pasal 48 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lambat 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Pencegahan atau cara penanggulangan agar kita terhindar dari serangan program jahat seperti ransomware, yaitu selalu update sistem komputer yang digunakan dan data-data yang di-backup. Jadi dengan adanya backup data, datanya tidak hilang dan masih bisa dioperasikan. Yang kedua yaitu biasanya diri untuk menggunakan sistem operasi Windows original, jadi jangan yang bajak-bajakan. Yang ketiga, selalu memperhatikan sistem keamanan device yang kita gunakan. Jadi kita harus memperhatikan sistem keamanan agar terhindar pada serangan ransomware tersebut. Karena kalau kita tidak memperhatikan dengan jernih, mungkin semakin banyak kasus yang menyerang program seperti ransomware itu, atau bisa sejenis WannaCry yang baru. Jadi saran untuk masyarakat atau instansi yang sudah terlanjur terkena virus dan dimintai uang tebusan untuk mengembalikan akses komputernya kembali, sebaiknya tidak mengambil langkah untuk membayar tebusan, melainkan menghubungi hotline yang secara khusus untuk disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau meminta bantuan kepada pihak-pihak yang ahli dalam bidang ini. Jangan meminta bantuan kepada orang yang tidak dikenal atau mengaku-mengaku bahwa dia tahu mengenai cara menanggulangi kasus tersebut, karena banyak orang yang seperti itu atau biasanya lebih banyak tuh menipu. Jadi kita harus benar-benar yang jeli dan teliti dalam kita meminta bantuan kepada orang lain. Sedangkan bagi masyarakat yang belum terkena virus membahayakan ini, agar segera melakukan antisipasi dengan menggunakan langkah-langkah berikut yang sudah saya jelaskan pada slide yang sebelumnya, berdasarkan himbauan yang dikeluarkan oleh IDCRTII, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Yang pertama itu putuskan internet koneksi jaringan dengan cabut kabel data atau matikan koneksi Wi-Fi. Yang kedua, matikan makro dan SMB service. Aktifkan firewall block port 139.45.33.89. Unduh tools dan security patch secara manual dari komputer lain, simpan di USB. Yang keempat, install tool dan security patch yang sudah di-download ke komputer yang telah dijangkiti. Yang kelima, jalankan full screen menggunakan antivirus dengan fitur total security yang update. Yang keenam, lakukan backup data penting ke media lain yang aman, bersih, dan tidak terinfeksi. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada informasi yang kurang banyak lagi atau kesalahan saya mungkin baik dari segi kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.